Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 83, Aku Berjanji. Ini bukan seperti yang kamu kira. Arga, aku tidak melakukan apa-apa dengan Mia. Ucap Denny membela diri. Terus, harus bagaimana menurutmu ketika aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wanita itu duduk di atasmu dan kau memeluknya? Apakah aku harus berpikir bahwa kalian hanya berkumpul untuk makan siang? Gunakan akalmu, ujar Arga dengan nada tinggi. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa tadi. Arga, tolong. Aku ingin bertemu dengan Isabel. Pinta Denny. Hah, apakah kamu pikir istriku akan membiarkan orang sepertimu mendekati Isabel lagi? Dia bahkan sudah beberapa kali meminta untuk membawa Tias dan Isabel ke rumah besar. Tapi aku menolak. Aku bilang pada istriku bahwa kamu benar-benar menyukai Isabel. Anjani hanya khawatir. Kalian sudah tinggal satu atap meskipun belum ada ikatan yang jelas. Istriku takut kamu akan melakukan kesalahan. Dia sudah tahu reputasimu sebagai seorang Casanova. Jelas Arga. Tapi aku serius dengan Isabel. Arga, aku sudah melamarnya, ucap Denny. Itu urusanmu. Satu hal yang harus kamu ingat. Sampai aku yakin kamu tidak akan menyakiti istriku karena melawannya. Aku bersumpah akan menghancurkanmu. Ancam Arga. Hah, mengapa begitu? Terus bagaimana cara aku bertemu dengan Isabel jika ada istrimu? Tanya Denny yang kebingungan. Bagaimanapun, aku tidak ingin mendengar keluhan istriku tentangmu. Pahami itu. Tegas Arga. Denny tampak lesu saat melihat Arga meninggalkan ruangan. Singa gunung ini tak akan membiarkan siapapun melukai istrinya. Sekarang, dia harus berpikir keras tentang cara bertemu dengan Isabel tanpa melukai perasaan Anjani. Denny tidak kehabisan akal. Dia mencoba menelepon Isabel beberapa kali. Dia juga mengirim pesan agar Isabel mau menjawab teleponnya. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada respons sama sekali. Bahkan pesannya pun tidak terbaca. Denny merasa kacau. Belum pernah dia merasa begitu kacau karena seorang wanita sebelumnya. Setelah menyelesaikan berkas yang diberikan oleh Mia, Denny segera pulang ke apartemennya dengan harapan Isabel dan Tias menunggunya seperti biasanya. Dia sudah mulai terbiasa dengan dua gadis berbeda generasi itu. Setiap pagi, Isabel akan membuat sarapan untuk mereka bertiga. Dan ketika pulang kerja, Tias selalu ingin dipeluknya. Saat makan malam, Tias selalu menceritakan apa yang dilakukan dengan pengasuhnya. Dia benar-benar mulai menikmati rutinitas ini. Tapi sepertinya harapannya tidak akan terwujud kali ini. Sepertinya istri Arga benar-benar membawa mereka pergi dari tempatnya. Arga telah memeriksa setiap sudut rumah, tetapi dia tidak menemukan dua gadis yang dia cintai. Denny terkulai di sofa tamu. Perasaannya kosong ketika tidak ada wajah-wajah yang dia rindukan. Kembali padaku, sayang, bisiknya sambil menutup mata. Papa, mata Denny langsung terbuka ketika mendengar suara itu. Dan semangatnya kembali berkobar saat melihat dua gadis yang sudah berada di hadapannya. Tias terlihat membawa sebuah boneka besar. Sementara Isabel membawa beberapa tas belanjaan. Tias, sayang. Denny bangkit dan mendekati mereka dengan cepat. Ia segera menggendong si kecil, Tias. Satu tangannya mencoba meraih tangan Isabel. Tapi tangan mungil itu menepis lembut. Isabel, bawa ini dulu ke atas, ucap Isabel. Denny tidak memaksa kehendaknya. Ia membiarkan Isabel mengatur hatinya terlebih dahulu. Dia siap untuk menerima kemarahannya jika gadis itu memutuskan untuk melampiaskan perasaannya, karena dia tahu dia salah. Namun, tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan melepaskan Isabel. Tadi Tias kemana? Kok bawa boneka segede ini? Tanya Denny pada gadis kecil itu. Tadi, kami jalan-jalan dengan Tante Anjani. Tias membelikan banyak baju dan boneka. Kakak juga mendapat beberapa. Jawab gadis kecil itu dengan polos. Kenapa papa tidak dibelikan? Tanya Denny. Karena semua perempuan. Jawab Tias. Loh, Om Arga tidak ikut? Tanya Denny. Tidak.
Dia sebenarnya ingin mengajak papa ikut. Tapi kakak bilang papa sedang sibuk. Jelas Tias. Ternyata tadi mereka ingin berjalan-jalan bersama. Dan Arga sengaja mengajak Denny agar dia tidak menjadi satu-satunya lelaki yang menemani para wanita yang berbelanja. Tias, sayang, nonton televisi yuk. Kakak ingin bicara sebentar sama papa. Denny terkejut ketika Isabel tiba-tiba berada di sampingnya dan mengambil alih Tias untuk membawanya ke ruang tengah. Kakak tunggu di sini. Isabel ingin bicara sebentar, pinta Isabel. Iya, sayang, sahut Denny. Denny telah sepenuhnya mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan semua keluhan gadisnya. Kak, iya, sayang, Isabel ingin bicara. Tapi tolong jangan diinterupsi ya. Nanti setelah selesai, kakak boleh bicara, pinta Isabel. Baiklah, kakak mengerti, ucap Denny. Berkali-kali Isabel menghela nafasnya. Dan Denny bisa melihat bahwa ada banyak hal yang ingin diungkapkan gadis itu padanya. Aku tidak tahu apakah kakak benar-benar bisa mencintaiku atau tidak. Isabel mulai berbicara. Denny berusaha memotong pembicaraan. Sudah. Isabel sudah bilang jangan diinterupsi. Kakak. Atau Isabel tidak akan bicara dengan kakak. Ancam Isabel karena Denny memotong pembicaranya. Denny menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia merasa sangat kaku di depan gadisnya. Terlalu banyak wanita di belakang kakak. Aku tidak punya hati seluas samudera untuk menghadapi semua wanita itu. Aku cemburu, tapi tenang saja. Aku tidak sejahat yang kakak bayangkan. Sejak awal, aku sadar bahwa hubungan kita terasa seperti terlalu dipaksa. Kata Isabel. Bele, ucap Denny. Aku belum selesai bicara. Kakak, ujar Isabel. Cek kakak, Denny sudah tidak sabar untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi gadisnya benar-benar tidak ingin diinterupsi. Tinggal serumah berdua dengan pria lajang seperti kakak sepertinya bukan pilihan yang bijak. Terlalu banyak risiko karena kita belum terikat satu sama lain. Aku akan tetap merawat Tias. Dan Kak Anjani akan membantu kami mencari unit yang berdekatan dengan rumah ini. Aku dan Tias akan tinggal di sana. Jelas Isabel. Tapi kalian, Kak Denny bisa mengunjungi kami kapan saja. Dan kami juga akan sering berkunjung ke sini nantinya. Kita hanya akan terpisah saat malam hari. Dan mengenai hubungan kita, berikan aku waktu untuk berpikir. Dan aku juga akan memberikan waktu pada kakak untuk memikirkannya dengan hati yang tenang. Bukan karena emosi sesaat. Kata Isabel dengan pemikirannya yang sudah dewas. Sebenarnya, Isabel ingin berbicara tentang perpisahan. Tetapi entah kenapa dia merasa ragu ketika melihat wajah Denny yang terlihat putus asa. Sudah, tanya Denny. Isabel mengangguk pelan. Dia sedikit terkejut ketika salah satu tangan Denny meraih tangan mungilnya dan meletakkannya di dadanya. Bisakah kau merasakannya? Sayang, jantungku berdebar kencang ketika tanganmu ada di sini, ucap Denny dengan lembut. Denny tetap memegang tangan Isabel agar tetap di dadanya, meskipun Isabel perlahan menariknya. Cintaku bukan emosi sesaat seperti yang tadi kau sebut. Dan aku tidak pernah berpikir tentang perasaanku padamu karena aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, bukan dengan pikiranku. Ucap Denny. Aku adalah seorang lelaki yang brengsek. Aku bermain-main dengan banyak wanita hanya untuk memuaskan nafsuku. Aku tidak pernah mencari wanita, tetapi merekalah yang datang padaku. Dan tentu saja dengan senang hati aku melayani mereka. Jelas Denny. Denny membawa tangan yang sudah ia pegang ke atas dadanya dan menciumnya. Kali ini, Isabel tidak menolak, tetapi dia memalingkan wajahnya yang sudah memerah. Sampai aku melihatmu untuk pertama kalinya di stand es krim waktu itu. Saat itu, hatiku langsung terpikat begitu dalam padamu, sayang. Saat itu aku berkata pada diriku sendiri bahwa kau hanya akan menjadi milikku. Akan menjadi pendamping hidupku. Ibu dari anak-anakku kelak. Mungkin terdengar sangat klise bagimu. Tapi itulah kenyataannya. Hanya padamu aku ingin menyerahkan hidupku sampai akhirnya aku mencari pamanmu untuk meminta izin agar aku bisa memilikimu dalam sebuah ikatan. Kata Denny dengan tulus. Tangannya terulur ke depan saat Tias mendekat kepada mereka. Ingin berada dalam pelukannya. Denny membawa tubuh yang gemuk itu ke pangkuannya sambil mencium pipi cubi gadis kecil itu. Tias ngantuk ya? Tanya Denny. Gadis kecil itu hanya mengangguk dan memejamkan matanya.
terlihat sangat nyaman tidur dalam pangkuannya. Tangannya meraih tangan mungil Isabel ketika gadis itu beranjak dari tempat duduknya. "Isabel, bikinin kopi dulu," kata Isabel. "Tidak usah sayang, duduk dulu saja. Aku belum selesai bicara," kata Denny. Isabel menuruti permintaan Denny. Dia kembali duduk tanpa melepaskan tangan Denny yang masih menggenggamnya dengan penuh rasa sayang. "Aku bisa saja menerkam kamu jika yang kurasakan hanya nafsu. Itu hal yang sangat mudah bagiku. Tapi tidak akan aku lakukan. Sejak aku membawamu ke sini, aku tidak pernah lagi melayani wanita-wanita itu. Jiwaku, ragaku, hanya akan menjadi milikmu. Kuharap kau pun begitu, sayang. Kita bawa Tias ke kamar dulu ya. Kasihan kalau dia tidur seperti ini," kata Denny. Isabel mengikuti langkah Denny yang berjalan ke atas menuju kamar mereka. Setelah meletakkan Tias di ranjang, tangan Denny kembali meraih tangan Isabel ke dalam genggamannya. "Aku mencintaimu, sayang. Aku tidak keberatan jika kau dan Tias pindah ke apartemen sebelah. Kau benar. Akan terlalu berisiko jika kita terus tinggal serumah seperti ini. Aku mungkin saja kehilangan kendali. Sesuai yang kau katakan, aku akan memberikan waktu untuk berpikir. Tapi jangan berharap aku akan melepasmu. Karena kau akan tetap menjadi milikku. Secepatnya, kita akan segera menikah setelah aku menyelesaikan semua yang perlu aku urus. Bersiaplah, Nyonya Denny," goda Denny yang melihat wajah bingung Isabel. "Menikah?" tanya Isabel kebingungan. "Kau tidak mau menikah denganku?" tanya Denny dengan heran. Isabel mengangguk kepalanya, tetapi kemudian menggeleng. Denny hanya tertawa melihatnya dan membawa tubuh mungil gadisnya ke dalam pelukannya, lalu mencium lembut kening gadis itu. "Kak, aku tak akan melampaui batas. Sayang, walau sejujurnya aku ingin membawamu ke kamar sekarang juga. Kau terlalu menggemaskan, sayang. Sekarang beristirahatlah. Kita akan melanjutkannya besok," ucap Denny dengan penuh kasih sayang. "Tapi wanita di kantor itu," kata Isabel. "Percayalah padaku, maaf jika hal itu menyakitimu. Tapi tidak seperti yang kau pikirkan. Kami hanya sahabat." "Jelas Denny, berjanjilah untuk tidak lagi menyentuh wanita lain jika kakak benar-benar ingin memiliki aku," pinta Isabel. "I promise. Aku berjanji, sayang," kata Denny dengan penuh keyakinan.